Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali dengan Bu Hastari di pembahasan soal PPASPD, persiapan ASPD Matematika Kabupaten Sleman tahun 2021. Nanti akan dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing bagian 5 soal. Oke, kita mulai dari nomor 1. Dalam seleksi peserta Olimpiade Matematika ditetapkan, kita langsung coret ya. Jawaban benar itu skornya 4 untuk masing-masing soal. Tetapi ketika dijawab salah, maka skornya dikurangi 2 atau negatif 2. Jika soal tidak dijawab, maka skornya berkurang 1 atau negatif 1. Oke. Adelia dapat menjawab benar sebanyak 30 soal. Berarti 4 dikalikan 30. Skor benarnya Adelia itu 120. Skor benar 120, tapi dia mendapat skor total 108. Yang jadi pertanyaan, berapa soal yang dijawab salah dan berapa soal yang tidak dijawab? Yang pertama itu. Oke, dari 40 soal, yang benar 30, berarti sisa soalnya adalah 10. 10 itu terdiri dari soal yang dijawab dengan salah dan soal yang tidak dijawab. Ini ada 10 soal. Maka soal yang dia tidak jawab sebanyak 10 dikurangi S. Oke, kita tinggal terapkan di sini. Maka skor yang dijawab salah itu berarti negatif 2 kali salahnya berapa? Maka ini menjadi min atau negatif 2S. Yang tidak dijawab, skornya negatif 1 kali berapa yang tidak dijawab? Yang tidak dijawab 10 min S. Maka ini kita uraikan, kalikan saja. Negatif 10 ditambah S. Jumlah total skor yang diperoleh Adelia 108. Jadi yang benar tambah yang salah tambah yang tidak dijawab itu 108. Terus kita substitusi, masukkan 120 yang benar. S-nya itu negatif 2S. Kemudian yang tidak dijawab itu min 10 ditambah S. Sama dengan 108. Oke, yang kita sederhanakan dulu ini. Min 120 kurangi 10, 110. Negatif 2S tambah S. Min S sama dengan 108. Maka banyaknya soal yang dijawab salah 110 dikurangi 108. Ada 2 soal. A, ini jawabnya. Berikut nomor 2. Kita langsung coret juga ya. Mesin A. Mesin A memerlukan waktu 6 jam untuk memotong rumput sebuah lapangan, nganti rampung, sampai selesai 6 jam. Mesin B itu butuh waktu 3 jam. Ini kalau sendiri-sendiri ya. Kemudian mesin C itu butuh waktu 2 jam. Artinya apa? Artinya dalam 1 jam, kita cari masing-masing mesin, dalam 1 jam itu dia bisa menyelesaikan seperberapa lapangan. Ya kan? Kalau mesin A, dalam 1 jam berarti 1/6 bagian lapangan. Mesin B, 1/3 bagian lapangan. Mesin C, 1/2 bagian lapangan. Bagaimana kalau ketiganya bersama-sama? Bersama digunakan bersama-sama itu mesinnya. Nah, maka memperoleh waktu atau membutuhkan waktu
Kalau keseluruhan 1 dibagi 3 tadi 1/6 tambah 1/3 tambah 1/2, maka menjadi 1/, ini jumlahkan. Per 6 ya, per 6. Berarti ini 1 tambah penjumlahan pecahan biasa tambah 3. Sama dengan 1/6/6. Sama saja 6/6 atau 1 jam. Ini waktu yang diperlukan. Nomor 3, perhatikan gambar peta. Kemudian ada 5 kota di situ di DIY ya. Kemudian ada jarak masing-masing kota dengan kota lain. Nah, ini sudah ada yang diketahui. Saya orek-orek di sini ya, di gambarnya biar kelihatan. Wates Bantul itu 5, Bantul Wonosari 7. Itu yang sudah diketahui di gambarnya, di peta. Kemudian jarak Wates Jogja. Kita coret di situ enggak apa-apa. Wates Jogja itu yang ini. Ini 24 km. Kemudian Wates Bantul ini 30 km. Lalu Sleman Wonosari 52 km. Oke. Soal seperti ini Nak, namanya soal bilangan ganda kompleks. Artinya ada 4 pernyataan, mana saja pernyataan yang benar. Oke. Mulai dari pernyataan yang pertama. Kita akan mencari skalanya berapa. Kalau mencari skala berapa, skala itu sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Maka kita lihat di gambar saja mana yang sudah diketahui dua-duanya. Jarak gambar, jarak sebenarnya diketahui. Oh, ternyata ini Wates Bantul. Itu diketahui. Jarak pada peta 5 cm ya. Pada kenyataannya 30 km. Menyederhanakan satuan. Oh, bukan satuan yang disederhanakan. Menyederhanakan pecahan ini, satuannya berbeda, kita samakan satuannya dulu. 30, kemudian nolnya tambah berapa ini? 5 ya nak? 5. Baru kita, ini sama-sama senti sudah, baru kita sederhanakan. Maka skalanya ketemu 1/600.000. Kita lihat pernyataan pertama. Sama ya. Oh, berarti ini benar. Pernyataan pertama benar. Kita lihat di poin ABCD-nya. Ternyata yang ada pernyataan pertama benar itu di A dan B. Berarti jawaban nanti di antara keduanya. Memastikannya. Oke, kita ke pernyataan yang kedua sekarang. Yang kedua kita cek. Ya, kita cari. Jarak sebenarnya Bantul dan Wonosari. Jarak sebenarnya. Kita mencari jarak sebenarnya. Itu sama dengan jarak pada peta dibagi skalanya. Nah, terus masukkan saja jarak pada peta Bantul Wonosari itu 7. Dibagi dengan skalanya 1/600.000. Maka ini menjadi 7 kali 600.000 senti ya. Ini 4.200.000 senti. Maka sama dengan 42 km. Artinya di pernyataan pertama ini salah, tidak sama. Maka yang kedua, yang pernyataan 1 dan 2 itu jelas tidak, karena yang duanya salah. Dengan sendirinya jawabannya adalah B, 1 dan 3. Ini salah satu trik saja nak untuk mengerjakan soal pilihan ganda kompleks seperti itu supaya kita bisa menghemat waktu. Tidak semuanya, meskipun semuanya dikerjakan juga nggak apa-apa. Akhirnya lebih mantap lagi. Tapi
Cukup dengan ini pun sudah bisa. Begitu ya. Nomor 4. Sebuah gedung direncanakan pembangunannya selesai dalam waktu 60 hari itu dikerjakan oleh 12 orang. Ya kan? Setelah 12 hari berarti ini sudah jalan. Jalan 12 hari berarti masih tersisa 48 hari yang harus dikerjakan oleh 12 orang. Nah, setelah 12 hari ternyata pemborong menambah 6. Kalau ditambah 6 berarti menjadi 18. Nah, kalau yang ngerjakan itu 18 orang, selesainya berapa lama? Oke, misalkan ini ya. Ini adalah salah satu perbandingan berbalik nilai. Penyelesaiannya seperti apa untuk cirinya atau niteni atau apa itu namanya. Ini kamu kalikan yang sudah diketahui, kemudian dibagi dengan yang ditanyakan. Jadi X itu besarnya 48 kali 12 dibagi 18. Terus kita sederhanakan bagi. Ini bagi berapa nak? Bagi 2. Bagi 6. Oke, bagi 6 bisa ini bagi 6. Bagi 6 2, ini bagi 6 3. Maka ini sama dengan, ini dibagi lagi bisa. Sret. Ini 1, ini 16. Jadi hasilnya 32 hari. Kalau yang mengerjakan 18 orang. Apakah ini jawabannya? Belum. Yang ditanyakan pekerjaan tersebut lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan selama berapa? Lebih cepatnya berapa lama? Kalau awalnya mau 48 hari, ternyata kok diselesaikan dalam waktu 32, berarti kamu kurangkan saja. Nah, ini 16 hari. Berikut nomor 5, perpangkatan. Bilangan berpangkat. Kita ingat-ingat dulu ada rumus perpangkatan. Kalau ada bilangan A, dipangkatkan M, dikalikan bilangan itu pangkatnya beda, maka pangkatnya dijumlah. Sebaliknya, kalau pembagian, maka pangkatnya dikurang. Nah, ini bisa untuk mengingat-ingat lagi. Oke, kita kerjakan ini. 4 pangkat negatif 3 kali 2 pangkat 8 dibagi 8. Kita samakan dulu bilangan pokoknya. 4, 2, 8. 4 itu kita jadikan 2 pangkat 2. Masih dipangkatkan negatif 3. Berikutnya kalikan, ini bilangan pokoknya sudah 2, jadi tetap. Dibagi, Buas tulis begini saja, boleh. 8 itu 2 pangkat 3. Maka kita tinggal selesaikan pakai sifat perpangkatan yang di atas itu. 2 pangkat negatif 6 kali 2 pangkat 8 dibagi 2 pangkat 3. Maka menjadi 2 pangkat negatif 6 ditambah 8 karena ini perkalian. Karena dibagi maka dikurang pangkatnya. Sehingga menjadi 2 pangkat negatif 9 tambah 8, negatif 1 atau 1/2. Nah, ini jawaban soal nomor 5. Oke nak, untuk nomor 1 sampai 5 selesai. Sampai ketemu lagi di pembahasan nomor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.